At-tomakninatu tomakninah ai sujud, tomakninah di dalam sujud. Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudin, minimalnya sujud. Nah ini minimalnya sujud tadi itu dalam tomakninah. Ketika tomakninah itu sekiranya yanalu bisa maudhi'a sujudin, tempat sujud, taklarosi beban kepalanya, minimal beban kepalanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim yang sudah menjadi rutin agenda DKM untuk menghidupkan masjid ini. Semoga ini bagian tanda syukur kita kepada Allah, dengan harapan Allah melimpahkan nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah sebesar 1, 2, sebesar 1 juta yang pahalanya diaturkan kepada almarhum almarhumah Bapak Suroso bin Cokro di Koro, Ibu Sriyanti bin Citro Wardoyo, Bapak Munjaril bin Mustajab, Ibu Sulastri bin Rakiman. Semoga almarhum almarhumah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan tempat raudhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah yang menginfakkan sebagian rezekinya semoga diganti Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, berkah
dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Kita lanjut masih bab rukunnya sholat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Kemarin pembahasan minggu yang lalu yaitu wattasi'u as-sujudu, rukun Islam rukun sholat yang berikutnya adalah sujud. Untuk sujud soalnya ada beberapa hal yang perlu dikerjakan ketika sujud. Ketika sujud itu ketujuh anggota sujud itu termasuk syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Di antaranya termasuk kemarin sudah dipraktikkan sama Pak Jenny, tata caranya sujud seperti itu. Kemudian yang utamanya untuk ketika sujud dalam 7 anggota sujud itu harus terlibat. 7 anggota sujud adalah yang pertama dahi atau kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki, yang semuanya ada 7. Di antara 7 anggota sujud itu yang tidak boleh terhalang, oleh benda yang kita pakai itu adalah dahi. Walaupun satu helai rambut, jangan sampai dahi kita terhalang. Apalagi terhalang oleh tangan, terhalang oleh sorban, terhalang oleh pakaian kita, itu tidak boleh. Kecuali darurat. Daruratnya gimana? Umpamanya dahi kita kena luka. Kalau dipakai sujud enggak bisa sakit. Kemudian diperban. Berarti dahi kita tertutup oleh perban. Tertutup oleh perban. Boleh kalau kondisinya seperti itu, boleh sujud, perbannya tidak usah dibuka, karena itu apa? Dalam hal pengaruh secara medis, kalau dibuka nanti sembuhnya lama. Boleh perbannya tidak dibuka, berarti sujudnya dengan kondisi pakai perban. Kemudian umpamanya kita lagi sujud, umpamanya sholatnya di lantai, enggak di sajadah, di lantai, di ubin, atau pokoknya di lantai. Kemudian ketika kita sujud, dahi kita ada apa? Ada kerikil nempel.
Nah, itu ketika sujud kedua harus dihilangkan, dihilangkan dulu. Kalau tidak dihilangkan berarti sujud kedua dahi kita terhalang oleh apa? Benda lain. Terhalang oleh benda lain. Pamannya kita lagi sujud, tempat sujud kita umpamanya ada kertas berserakan, nggak jadi masalah, asal nanti ketika kita bangun dari sujud itu kertas atau benda yang lain tidak nempel pada dahi kita. Kalau terasa nempel, harus sujud kedua harus dihilangkan. Maksud Pak ya? Jadi umpamanya lagi sujud, dahinya kena apa? Dahinya ada luka atau bisul atau sakit kena apa? Nah, itu berarti darurat. Kalau umpamanya diperban boleh, nggak jadi masalah. Kalau umpamanya apa? Nggak diperban tapi bisulnya gede, bagaimana? Ya berarti apa? Kalau dipakai sujud sah. Kalau dipakai sujud sakit. Ya udah, sujud sebisanya. Sujud sebisanya, semampunya. Karena apa bisa diganti dengan yang lain? Nggak bisa, karena dengan catatan yang lain, al-maridu idza ajaza fis sholati. Orang yang sakit ketika tidak mampu dalam sholatnya an wad'i jabhati, an wad'i wajhi, menaruh mukanya fil alal aldi di atas bumi, wa qudira ala wad'i baqiyati a'dha'i sujud, dan wa qadara, dan mampu meletakkan sebagian anggota sujud yang lain, fa innahu la yalzamuhu dzalika alas sahih. Maksudnya gimana? Anggota sujud yang lain tadi kan ada 7 di antara wajah, kedua tangan, lutut, kedua kaki. Wajah atau dahi yang digunakan untuk sujud karena apa? Intinya ketujuh anggota sujud itu adalah wajah atau dahinya. Apabila dahinya tidak bisa digunakan sujud, apabila bisa diganti dengan anggota yang lain, tidak bisa, karena anggota yang lain ini sebagai penyempurna. Tangan penyempurna, kedua lutut penyempurna, kedua kaki penyempurna. Kalau memang dahinya tidak bisa digunakan untuk sujud, berhalangan, sakit dan lain sebagainya, ya dan mengatakan ya udah sujudnya semampunya. Kalau telepon emang nggak bisa, ya udah sujudnya pakai isyarat. Wal asyiru, dan yang ke-10 at-tumakninatu, tumakninah fihi, di dalam sujud. Nah, di antara rukun berikutnya sujud dan tumakninah ini ada yang mengatakan 2 rukun terpisah, ada yang mengatakan 1 rukun jadi 1. Sujud dan tumakninah itu 1 rangkaian. Sujud dan tumakninah itu 2 rangkaian yang tidak bisa ditinggalkan ketika sujud dan rukuk. At-tumakninatu, tumakninah ai sujud, tumakninah di dalam sujud. Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudin, minimalnya sujud. Ya, ini minimalnya sujud tadi itu dalam tumakninah. Ketika tumakninah itu sekiranya yanalu bisa maudhi'a sujudin, tempat sujud, sakla ro'sihi, beban kepalanya, minimal beban kepalanya itu sudah bisa mengenai tempat sujud, bisa sampai kepada tempat sujud, dan tidak boleh ditahan.
Ya udah pokoknya kita sujud itu tangan kita jangan sampai menahan, biar apa? Turun dengan beban kepalanya itu seberapa, biarin aja, jangan ditahan dengan tangan. Tahan hanya apa? Menjaga keseimbangan kanan kiri. Jadi jangan ditahan. Kalau sampai ditahan itu berarti apa? Nanti wala yakfi imsasa ro'si, dan tidak cukup hanya menyentuhkan kepalanya, mau diasujudi tempat sujudnya orang yang sholat, bal yatahamalu, tetapi harus menekan. Jadi tidak cukup hanya menyentuh sedikit, tapi sedikit ditekan. Nah, maksudnya ditekan, biarin beban kepalanya seberapa, jangan ditahan gitu ya. Bihaisu laukana tahtahu kutnun, sekiranya jika di bawah dahi itu ada kutnun, kapas atau kapuk, masalan umpamanya langka basah, sehingga bisa apa? Gepeng ya. Jadi umpamanya kalau kita lagi sujud, tempat sujud itu ada benda semacam kapas, kemudian atau tisu umpamanya. Tisu atau kapas tersebut itu ternyata apa? Karena dipakai sujud sehingga dia bekasnya itu kena bekas berat seperti gepeng. Itu menyatakan bahwa beban kepala kita memang apa? Kita biarkan. Jadi tidak ditahan. Itu gambarannya seperti itu. Jadi termasuk tata caranya sujud, ketujuh anggota sujud itu diikut sertakan. Kemudian kemarin sudah diperhatikan sama Pak Jaini ya. Kemudian tangannya dulu, dengkulnya dulu, baru kedua tangan, baru dahi. Nah, ketika sujud itu supaya sujudnya sempurna, yang menjadi rukunnya adalah pekerjaannya Pak ya, af'alnya. Untuk membaca doanya itu hukumnya sunnah. Sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Tapi untuk menjaga kesempurnaan, doanya dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena itu adalah bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu adalah apa? Untuk mengundang rahmat Allah. Boleh enggak? Karena ketika sujud adalah dalam hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba yang paling dekat kepada Allah itu wa huwa sajidun, ketika mereka posisinya dalam keadaan sujud. Sujudnya di dalam sholat, bukan sujud di luar sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Terusnya hadis fa'aksirud doa, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jadi, tapi untuk sholat sendiri, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, boleh sujudnya dipanjangkan, ditambah doa yang lain. Kalau untuk sholat fardu, sholat fardu kalau sendiri boleh, tapi kalau dalam sholat jamaah ya standar, boleh ditambah dengan bacaan doa yang lain. Pernah saya dikasih ijazah itu sama guru saya itu ketika ujian itu dalam sholat duha maupun sholat tahajud. Ketika sujud terakhir ditambah Rabbana atina ma sa'alnaka. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kami, ma. Nah ini
Ma ini tujuan kita apa? Ma sesuatu sa'alnaka yang aku minta kepada engkau. Yang kita minta kepada Allah apa? Sampaikan kepada Allah. Disampaikan lewat hati kita, lewat bahasa kita, tapi dibaca dalam hati, dalam diucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Kalau ditambah dengan bahasa Arab boleh, enggak apa-apa. Tapi karena sholat semuanya bacaannya adalah bahasa Arab, tidak boleh ditambahin dengan bahasa yang lain, bisa membatalkan. Kembali lagi bahwa sujud adalah seorang hamba di mana yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu fa'aksir doa, perbanyaklah doa dalam sholat pribadi, sholat sendiri, sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat yang lain boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Tapi untuk sholat fardu, sholat jamaah, yang disyariatkan hanya baca tasbih seperti itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai 3 kali, maksimal 7 kali. Ada yang mengatakan ada yang sampai dibaca 11 kali. Kembali lagi itu kalau 11 kali 7 kali itu kecuali kalau apa dalam sholat tasbih, memang tasbihnya 10 kali itu Pak ya. Kalau kita jadi imam, kecuali kita sudah sepakatan sama itu, kesepakatan sama jamaahnya, Bapak nanti sholat subuh ini tasbihnya 11 kali ya, nah, boleh, nggak jadi masalah. Nggak ada informasi dari imam tiba-tiba imam sujudnya lama. Khawatir nanti makmum sudah bangun dari sujud, ternyata imam belum bangun dari sujud. Allahu Akbar, baca tasbihnya lama, imam enggak dengar baca takbir intiqalnya, imam bangun. Imam belum bangun, dia sujud lagi. Batal enggak kira-kira? Malah batal, karena dia dalam satu sujud menempelkan wajahnya ke tempat sujud dua kali, menjadikan sholatnya batal. Atau sujudnya, rakaatnya tadi itu tidak dianggap, dia harus menambah rakaat satu lagi. Masuk Pak ya? Nah, kalau nungguin bangunnya imam nggak jadi masalah. Nah, itu malah lebih baik seperti itu. Jadi kita bangun dari sujud, ternyata imam belum bangun, nggak usah balik, ya udah nungguin aja. Karena sebagai makmum tidak boleh mendahului pergerakan imam. Masuk Pak ya? Tadi lagi yang termasuk ketika sujud di jidatnya ada kerikil, dia udah biarin aja. Nanti sujud kedua, baru persiapan sujud kedua, kerikilnya dibuang, baru sujud lagi. Nah, ini dalam keterangan lagi, laukana ala jabhatihi jirohatan, jika dahinya terdapat luka, wa asobah, dan orang tersebut menutup dengan perban atau kain, pokoknya, atau umpamanya nggak perban, yang ya pokoknya sebangsa itulah, kayak koyo, salon pas, atau tancoplas. Wasajada alal isobati, dan dia sujud berikut perbannya.
ajza'ahu wala qadha'a alaihi, cukup berarti sholatnya sah dan tidak usah mengulang lagi. Dua ya. Dan termasuk ketika sujud itu adalah apa tadi, wa aksir doa, banyak membaca doa, banyak memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadi asyara, yang ke-11 al julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud, fi kulli rakatin, dalam setiap rakaat, sawaun sholat qaiman au qaidan, baik itu sholatnya orang berdiri maupun sholatnya orang duduk. Jadi ketika sujud, bangun dari sujud, itu namanya duduk di antara dua sujud. Au mutajian, wa aqalluhu sukunun ba'da harakatin, ba'da harakati a'dha'ihi, minimal yang paling minim pokoknya apa, setelah bangun dari sujud itu harus duduk sebentar, duduk sebentar, setelah duduk sebentar, minimal setelah duduk itu dia apa, berhenti sejenak, berhenti sejenak. Wa akmaluhu azyadah, yang paling sempurna ya jangan hanya sebentar ya, sampai nunggu membaca doanya biar sempurna. Kemudian karena di dalam duduk di antara sujud dua itu ada beberapa syarat. Syaratnya diantaranya duduknya dengan duduk iftiros. Duduk iftiros itu berarti kaki kiri didudukin ya, kemudian punggungnya kaki kiri kena lantai atau kena sajadah. Kaki yang kanan jarinya berdiri dihadapkan ke kiblat. Jadi untuk duduk iftiros kondisinya seperti itu. Karena duduk iftiros itu hanya ada empat tempat. Satu ketika sujud, kalau kita sujud, ketika duduk di antara dua sujud, kemudian ketika tahiyat awal, kemudian ketika duduk istirahat. Duduk istirahat itu rakaat yang pertama setelah sujud yang kedua sebelum berdiri itu duduk sejenak. Duduk sejenaknya itu dengan duduk iftiros. Kemudian yang keempat duduk tahiyat akhir bagi mereka yang ingin melaksanakan sujud sahwi atau orang yang ketinggalan rakaatnya, ingin masih meneruskan rakaat dari rakaat yang ketinggal. Imam sudah selesai tapi dia masih kurang satu rakaat lagi, jadi dia masih meneruskan satu rakaat lagi. Itu duduknya juga duduk iftiros. Coba ya, sekali lagi, ketika duduk di antara dua sujud, duduknya tahiyat awal, kemudian duduk istirahat, duduk tahiyat akhir, tapi masih mau melaksanakan sujud sahwi, itu duduknya juga duduk iftiros. Kembali lagi, coba Pak Jani dipraktekin duduk iftiros. Pak Jani madhep ke kiblat. Duduk iftiros. Nah, itu duduk iftiros seperti itu. Duduknya tahiyat awal, duduknya di antara dua sujud, ya. Kemudian duduk istirahat, ataupun duduk tahiyat akhir tapi mau melaksanakan sujud sahwi.
Jadi kondisinya belum sakit Pak ya. Nah, ini kaki kiri didudukin, kaki yang kanan kalau bisa nih sempurnanya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, minimal sebagian jari ada yang dihadapkan ke kiblat, ada yang dihadapkan ke kiblat. Jangan ditumpuk, coba kita ditumpuk aja nih, ditumpuk. Coba. Ini sama ini ditumpuk. Nah, ada nggak? Nah, yang seperti ini ada nih. Ini berarti cara duduk iftirahnya salah, itu Pak ya. Jadi jarinya, kakinya ditumpuk. Ada yang, oh coba, ini berdiri. Nah, duduk di tumit ini. Nah, ada ngelihat seperti ini ada. Tapi masyhur untuk pendapat ulama Syafi'i dan para pengikutnya duduk iftirash seperti balik semula. Nah, jadi kaki kiri didudukin, kaki kanan posisinya berdiri. Nah, ini ikut tak praktekin sama Pak J ini ya. Ikut sama Pak J ini. Kondisinya seperti ini. Memang kalau jari ini kalau terbiasa, kalau sholat ini berdiri, ini tidak akan kaku Pak ya, tidak akan kaku, berdirinya seperti ini. Jadi jangan seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti Pak Jain ini adalah duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud. Masuk Pak ya? Udah balik aja nih. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, itu posisinya harus sudah apa? Sebelum melaksanakan sujud berikutnya, itu posisinya harus sudah tegak lurus. Ini catatannya. Falau lam yajlis bainas sajdataini, kalau mereka tidak duduk di antara dua sujud, bal soro ilal julusi, tetapi dia duduknya mendekati apa? Mendekati duduk. Istilahnya apa? Maksudnya mendekati duduk gimana? Dia mau duduk di antara sujud, bangun dari rukuk, dia duduk. Nah, tapi posisinya punggungnya belum lurus, tapi sudah sujud lagi. Posisinya bangun dari sujud ini masih begini nih. Nah, kemudian belum tegak seperti ini, tapi dia sudah balik sujud lagi. Ini jawabannya gimana? Lam yasiha, berarti duduk di antara dua sujudnya tidak sah. Duduk di antara dua sujudnya tidak sah. Maksud Pak ya? Berarti setelah bangun dari sujud itu harus apa? Harus lurus dulu. Tegak lurus dulu duduknya. Tujuannya apa? Yaitu supaya bisa membaca doanya dengan penuh kekhusyuan. Maksudnya walaupun dia dengan tumaknina, kecuali memang punggungnya ada masalah, gitu ya. Punggungnya ada masalah. Kalau memang kondisi normal, sengaja dia membongkok, tidak diluruskan, walaupun duduknya dia lama. Ini lam yasiha, berarti al julusu bainas sajdataihi itu tidak sah, gitu ya. Tujuannya apa?
dengan membaca doa, supaya doa yang yang disyariatkan itu dibaca dengan penuh kekhusyuan, karena di dalam doa duduk di antara sujud dua itu adalah termasuk doa yang diijabah oleh Allah. Itu adalah doa di dalam sholat, karena bacaan doa yang dalam dua sujud itu ada 8 hal yang kita minta kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi yang dianjurkan oleh Allah minta pengampunan, bukan minta yang lain. Ya Allah ampunilah aku, bukan minta yang lain. Rabbi firli, ampunilah aku. Apa yang diampuni? Dosaku, kesalahanku, kekhilaafanku, kekuranganku, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Minta rahmat kepada Allah. Karena apa? Rahmat Allah ini akan disampaikan kepada siapa saja, terutama mereka yang minta rahmat kepada Allah. Karena ini adalah makanya dalam hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan shollu kama sholati. Sholatlah kalian sebagaimana sholat yang kalian lihat aku mengerjakan sholat memang. Jadi sholatlah sebagaimana kamu melihat Nabi mengerjakan sholat, bukan sholatlah seperti Nabi sholat. Yang dimaksud sholatlah sebagaimana yang kamu lihat Nabi mengerjakan sholat ini, apa yang kita lihat adalah zahirnya. Kalau Nabi bersabda shollu kama sholati, sholatlah seperti aku sholat, mungkin sholat kita tidak susah, belum tentu diterima, bahkan tidak diterima, karena sholatnya Nabi jauh dengan sholatnya kita. Maka yang dianjurkan itu adalah dohirnya yang kita lihat, dohirnya. Makanya kita kalau ngikutin sholat, ya, ikut sholat bersama orang yang kita ikuti secara dohirnya dalam sholat siri, duhur, asar, kita lihat secara dohirnya pergerakan syarat rukunnya ini, orang ini bagus enggak gitu, perpindahan satu rukun ke rukun yang lain bagus enggak, sesuai enggak, cara duduknya ya, kemudian cara sujudnya. Kalau dilihat dari ini baik, berarti ini patut dijadikan boleh kita menjadi makmumnya orang tersebut. Warhamni, jadi di dalam duduk di antara sujud ada 6 permohonan yang kita minta kepada Allah. Rabbi firli, minta ampun kepada Allah. Warhamni, minta rahmat kepada Allah. Termasuk rahmat yang diberikan Allah kepada kita adalah kehadiran kita bisa ngisi di masjid, bisa sholat jamaah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan luang waktu oleh Allah, tapi mereka tidak menyempatkan diri sholat jamaah di masjid. Karena pernah kita baca itu ya, istilahnya sholatlah di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam, gitu Pak ya. Bawalah ragamu ke masjid sebelum jasadmu dibawa ke masjid. Itu kalimat kalimat nasihat yang sangat menyentuh, yang sangat bagus. Kembali lagi ya, sholatlah di belakang imam
sebelum kalian disolatkan di depan imam. Alias apa? Jangan sampai kalau ada waktu yang luang kita sempatkan untuk sholat jamaah. Pak, ayo sholat jamaah. Wah, nggak sempat aku sholat jamaah ke masjid. Berarti jawaban seperti itu seperti apa? Seperti apa? Seperti menghina kita gitu Pak ya. Berarti kita yang sholat di masjid ini orang yang nganggur semua gitu ya. Gitu ya. Ini menggambarkan bahwa semua orang punya kesibukan, semua orang punya urusan, tapi kita bisa hadir di masjid ini apa? Menyempatkan waktu. Ini bagian daripada apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah diberikan kepada semua hambanya, tapi ada yang menerima, ada yang tidak mau menerima. Rabbi gfirli warhamni wajburni. Artinya apa? Wajburni Pak, tutup kekuranganku ya Allah. Kekuranganku banyak. Nah, kekuranganku banyak ya Allah. Dari segi ekonomi kurang, tutup ya Allah. Nah, utangku belum lunas ya Allah, tutup ya Allah. Nah, kesalahanku masih banyak, tutup kesalahanku ya Allah. Aibku juga ya Allah, tutup ya, aibku tutup ya Allah. Wajbur ini artinya luas, tutup kekuranganku. Namanya orang kekurangannya banyak ya, kekurangannya banyak. Nah, kekurangan itu kita minta kepada Allah, wajburni, tutup ya Allah kekuranganku. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Angkat derajatku ya Allah. Maksudnya angkat derajat gimana? Jangan kami jangan hinakan di hadapan orang banyak. Apalagi nanti dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdini, mohon hadiah, minta hadiah apa? Hidayah. Minta mohon hidayah kepada Allah. Warzuqni, minta rezeki. Wa'afini, minta kesehatan. Wa'anni, minta dimaafkan. Jadi itu doa yang sangat penting semua itu. Doa pokok semua dalam kehidupan kita. Apabila itu dibaca dengan khusyuk, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Doa yang dipanjatkan, yang kita minta ketika di dalam sholat, itu termasuk apa? Doa yang diijabah oleh Allah. Cuman doa kita itu tajam apa enggak gitu ya. Nah, doa kita manjur apa enggak itu tergantung apa? Ibaratnya doa itu apa? Doa usilahul mukmin, doa itu senjata orang mukmin. Cuman kadang doa itu, senjata itu semuanya tajam. Cuman kadang harus sesuai dengan porsinya. Silet tajam nggak Pak? Tajam kalau buat nyukur kumis, nyukur jenggot tajam. Kalau silet buat motong mangganya Pak Jenny bisa nggak? Nggak bisa, makanya silet buat motong mangga nggak bakalan bisa roboh. Tapi silet fungsinya untuk motong kumis, motong jenggot, motong rambut. Itu menggambarkan bahwa apa? Senjata itu tajam tapi sesuai dengan fungsinya. Kemudian kebalikannya, kampak, tajam nggak? Tajam. Kalau buat motong kumis bisa nggak? Wih, jenggotnya Pak Jainis dipotong pakai kampak umpamanya, rata dengan lehernya semua. Kegedean gitu ya. Jadi kampak dibuat motong mangga pohon jambu. Begitu juga senjata tersebut
harus sesuai yang apa? Yang membawa, yang menggunakan doa tersebut, Kampak itu tajam, buat motong mangga, buat motong jambu, buat motong pohon bambu bisa tumbang. Tapi kampak itu coba diberikan kepada orang yang tangannya stroke, bisa enggak? Yang terjadi malah stroke-nya tambah parah. Ini menggambarkan bahwa apa? Jadi kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa doa kita belum dijawab? Kenapa doa kita belum dijabah? Kalau memang doa kita belum dijabah di dunia, nanti Allah tuangkan kelak di akhirat. Kembali lagi bahwa doa yang kita panjatkan, yang kita baca dalam sholat adalah termasuk doa yang diijabah. Untuk itu ketika kita sholat, banyaklah ketika bacaan doa itu kita khusyuk, supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa waktu doa yang diijabah itu diantaranya ketika tadi indah sujud, indah sholat, ketika di waktu sholat, ketika fi duburil maktubah, ketika setelah sholat maktubah, ketika sholat habis sholat itu masih pada posisi waktu dan tempat yang apabila kita berdoa diijabah oleh Allah, baik sholat di rumah maupun sholat di masjid, apalagi kita dalam sholat jamaah. Jadi makanya itu tujuannya setelah sholat jangan bubar, wiridan dulu, setelah wiridan berdoa. Apa yang kita minta, kita punya masalah kepada Allah, minta ketika sesudah sholat, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, terutama setelah sholat jamaah. Ya. Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu artinya apa? Khos'a artinya apa? Takut kepada Allah. Karena kita takut karena apa? Takut akan siksanya Allah. Takut akan siksanya Allah berupa neraka. Saking takutnya kepada Allah, karena dalam sholat itu apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Komunikasi antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sholat. Karena kita takut kepada Allah, berarti seakan-akan kita berhadapan kepada Allah. Karena kita berhadapan kepada Allah, kita apa? Konsennya 100%, diusahakan semaksimal mungkin kita konsen. Taubahnya seperti apa? Kita gambarkan seperti Sayyidina Ali, ya. Ketika Sayyidina Ali punggungnya ditancap oleh pedang, oleh senjata, mau dicabut sahabat yang lain sakit. Tunggu, nanti saya sholat dulu. Ketika dalam sholat, ketika saya sudah sholat, kamu cabut senjatanya. Ketika Sayyidina Ali sholat, senjatanya sudah dicabut, temannya bangun dari selesai sholat, tanya, udah dicabut belum? Sudah dari tadi. Ternyata apa? Ketika Sayyidina Ali dicabut, senjata yang menancap di punggungnya Sayyidina Ali tidak terasa. Karena apa? Khusyuk, konsen kepada sholatnya. Seakan-akan Allah hadir di dalam sholatnya. Tapi itu gambaran seperti itu susah buat kita, belum bisa bayar. Tapi minimal untuk menjaga kekhusyuan, ketika lisannya baca inna sholati, hatinya membaca inna sholati. Jadi tujuannya apa? Hatinya tidak ingat yang lain. Ketika baca inna sholati, waduh motor saya tadi lupa dipanasin belum dimatiin namanya. Ketika inna sholati wa nusuki, kritik ucap, waduh
jemuran masih di luar, belum dimasukin istri, nggak ada di rumah nggak ada orang, aduh. Kemudian ketika sholat ingat sendalnya baru, sendalnya baru. Kemudian apa, bukan sholat di masjid yang biasa kita sholat. Berarti ketika sholat lupa sendalnya tadi nggak dititipin, masih di luar. Aduh, sendal saya baru lagi. Ini termasuk apa? Termasuk bagian daripada untuk menghilangkan rasa khusyuk wal khusyu, rasa khusyuk. Nggak harus merem, nggak harus melek. Kembali lagi bahwa apa? Untuk melatih khusyuan ketika sholat, pandangan tetap ke tempat sujud, hatinya mengingat-ingat bacaan yang kita baca. Artinya kalaupun kita nggak bisa, ya seakan-akan apa, ingat kalimat Allah, kalimat membaca, menyebut zikir kalimat Allah, itu paling ya. Nah, iya, ada yang modelnya seperti itu. Itu tahu banyak dengan apa? Orang yang ketika sholatnya, ketika tahiyatnya itu begini-begini nih. Nah, itu tahu banyak sama panjangnya. Orang yang sholatnya duduk iftirosnya seperti yang dipraktekkan Pak Yeni, versi yang kedua, versi yang ketiga. Itu biasanya seperti itu. Oh. Kalau itu mi'rajul mukmin itu istilahnya apa? Itu hanya istilah. Kalau bagi mereka orang-orang sufi, ya itu ya patut dibekal. Kelasnya kita orang awam ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan syariatnya seperti itu. Termasuk doa yang diijabah adalah apa? Qabla salam, sebelum salam itu kan ada doa Allahumma firli, itu dan apa, setelah baca fil alamina innaka hamidum majid, itu ada beberapa doa yang itu kalau bisa dianjurkan untuk dibaca. Allahumma apa itu Pak? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Terus doa yang terakhirnya ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulubi wahidat, yang membolak-balikkan hati kami, sabbit qalbi, tetapkan hati kami, ala dinika, terhadap agama Engkau, wal hasil apa, semoga sampai akhir hayat kita hati kita tetap dalam akidah iman Islam kita. Kemudian bainal khutbataini, di antara dua khutbah itu juga ada tempat waktu yang diijabah doanya. Di antara dua khutbah, ya, khutbah. Nah, makanya setelah imam khutbah pertama duduk itu Bilal untuk jeda waktunya membaca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita disunahkan mengangkat kedua tangan mohon kepada Allah, berdoa, karena itu apa, maqam mustajab, tempat atau waktu yang apabila kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani asaro at-tuma'ninatu fihi, setelah sujud, dua di antara sujud, rukun berikutnya adalah tuma'nina, ketika duduk di dalam dua sujud. Ada pertanyaan Pak? Ini moga Pak. Kenapa? Isinya doa.
Ya. Nah, situ. Man sholla bila wirdin apa? Barang siapa yang sholat tanpa diikuti dengan zikir, bahwa kal wirdi seperti monyet. Nah, itu Pak ya. Orang yang sholat tanpa wiridan digambarkan seperti monyet. Berarti Pak Eko mau nggak digambarkan seperti monyet? Gitu. Ya minimal sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jangan sampai salam langsung bubar. Tapi kita juga husnudon juga. Oh mungkin ini orang punya keperluan. Walaupun kita posisinya berdiri berjalan tapi sambil wiridan juga nggak jadi masalah. Tapi yang lebih afdal wiridannya zikirnya tetap duduk dalam posisi apa? Posisi sholat tadi itu. Posisinya sholat di mana? Ya situ. Ya udah. Tahu mundur sedikit, maju sedikit, nggak jadi masalah. Tapi kalau memang ada jamaah seperti itu kita khusus untuk mungkin dia wiridannya sambil naik motor, dia wiridannya sambil berjalan ke rumah, nggak apa-apa Pak Eko ya, nggak apa. Tapi boleh nggak? Boleh. Yang wiridan kan hukumnya kan sunnah. Kalau mau habis assalamualaikum warahmatullah itu tahu baca seperti anak-anak itu habis assalamualaikum langsung gitu ya. Langsung gitu ya. Gambarnya seperti itu. Ada yang mengatakan ya, memang nyatanya seperti itu. Barang siapa orang yang mengerjakan sholat tanpa wiridan seperti berarti dia itu sikapnya seperti anak kecil. Memang prakteknya seperti itu. Anak kecil begitu salam mereka langsung kabur. Taubannya seperti itu. Jadi hukumnya boleh tetap sah, nggak jadi masalah Pak Eko. Tapi usahakan kalau bisa ada sempat, ada waktu ya ikut wiridan dulu sambil doa bareng sama imam. Kalau imam ada keperluan boleh bubar dulu, tapi wiridan sambil jalan nggak jadi masalah. Itu Pak ya. Ya Pak. Ya. Itu kalau dibaca semua bagi orang yang silang apa? Kalau bacanya cepat kekejar. Kalau bacanya cepat kekejar minimal dibaca 3 hal. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu enggak sampai 8 Rabbighfirli warhamni wajburni. Untuk sholat sunat seperti sholat tarawih. Kalau 3 kejar pasti bayar, kejar bayar. Wasalisa asyara al julusul akhir wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana. Alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min su'in la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talaminana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la najalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.